Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat sore, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sudah hadir dalam acara peringatan 1 tahun akhlak di Rekin. Terima kasih juga untuk jajaran Dewan Komisaris PT Rekayasa Industri, jajaran Direksi PT Rekayasa Industri, jajaran Direksi Anak Perusahaan PT Rekayasa Industri, jajaran struktural PT Rekayasa Industri yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Tentunya juga di semua yang hadir pada sore hari ini, para Avenger, para change agent, penggerak perubahan budaya di PT Rekayasa Industri. Saya Garin Yanutama akan menemani sore yang cukup cerah pada hari ini dalam acara peringatan 1 tahun akhlak bersama Rekin. Baik, sebelum acara dimulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa bersama-sama untuk kelancaran acara pada sore hari ini, agar juga memberikan berkah serta manfaat. Tak lupa juga doa untuk rekan-rekan kita yang mungkin sedang sakit, semoga dapat segera disembuhkan dan dapat beraktivitas seperti sedia kala. Baik, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, sebelum kita masuk ke inti acara, kita akan bersama-sama mendengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan Mars Rekin. Rumah besar kami Rekin naungan hati, engineer muda salah spirit inovasi, pandai cakap terapkan teknologi terkini, ayo lari kejar raih prestasi. Rekin labuhan kita, Rekin Bahteranan Jaya, arungi era global go internasional. Gagasan asa jiwa raga kita semua, ayo curahkan untuk harumkan bangsa. Pantang menyerah, tuntaskan pembangunan industri, kerja cepat junjung tinggi progresi. Keep prioritizing safety, coming to improve quality. Yes I do, yes you do, yes we do. Rekin rumah besar kami, Rekin naungan hati, engineer muda salah spirit inovasi, pandai cakap terapkan teknologi terkini, ayo lari kejar raih prestasi. Rekin
Kinabuhan kita, Rekin Batanan Jaya, arungi era global go internasional. Gagasan asa jiwa raga kita semua, ayo curahkan untuk harumkan bangsa. Pantang menyerah, tuntaskan pembangunan industri, kerja cepat junjung tinggi progresif. Keep prioritizing safety, commit to improve quality. Yes, I do, yes, you do, yes, we do. Yes, I do, yes, you do, yes, we do. Oke, baik. Yes, I do, yes, you do, yes, we do. Mungkin itu memang salah satu kalimat yang terngiang-ngiang di telinga para Rekin di semuanya. Mungkin juga diputar selalu di kantor pusat Kalibata, walaupun mungkin kita belum dapat bersua secara langsung, namun semoga momen agenda sore hari ini bisa melepaskan rindu, bisa menginspirasi kita semua agar akhlak senantiasa menjadi bagian dari pekerjaan kita. Baik, tanpa berlama-lama, selanjutnya akan ada sambutan dari Komisaris Utama PT Rekayasa Industri yang akan dibawakan oleh Bapak Ngakan Timur Antara. Kepada beliau, saya persilahkan. Baik, terima kasih Mas Garin atas waktunya. Yang saya hormati jajaran Dewan Komisaris PT Rekin, yang saya hormati Ibu Direktur Utama PT Rekin beserta seluruh jajaran direksi, yang saya hormati seluruh jajaran direksi anak perusahaan yang ikut hadir juga pada kesempatan yang berbahagia ini, kemudian seluruh Rekindis dimanapun berada di site. Perkenankan saya menyampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semuanya. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkat dan rahmat beliau kita bisa berkumpul, seluruhnya sehat dan tetap semangat menghadapi tugas-tugas yang ada. Bapak Ibu sekalian, Rekindis yang saya banggakan, kita Rekin dalam masa sekarang ini adalah masa yang kita butuh spirit of fighting yang tinggi karena kita dalam masa yang harus struggling untuk menghadapi kesulitan yang ada. Namun demikian, saya harapkan jangan Rekindis justru mengendurkan semangat untuk bekerja, tapi disinilah kita meningkatkan spirit of fighting kita dalam mengatasi setiap rintangan yang ada. Maka 1 tahun kita memperingati akhlak yang merupakan core value dari Kementerian BUMN secara menyeluruh, di mana di sana kita diminta memahami kemudian menerapkan core value itu di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam kegiatan yang kita lakukan atas nama perusahaan, di dalam setiap penugasan yang diberikan. Maka kalau kita lihat kembali, akhlak ada amanah, ada kompeten, ada harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Semua itu bercampur menjadi satu dan sangat aktual. Kapanpun itu akan tetap aktual kalau kita terapkan. Amanah artinya kita dapat dipercaya, kemudian bisa memberikan manfaat yang baik kepada sekeliling, terutama kepada perusahaan di mana kita mengabdi. Kemudian kompeten, artinya apa? Kompeten kita dalam menjalankan tugas. Di sini ada kompetensi. Baik kompetensi teknis maupun non teknis yang harus kita siapkan diri kita di dalam menghadapi setiap tugas yang ada. Namun kita tahu bahwa Rekin ini kan tugas yang kita hadapi, pekerjaan yang kita hadapi adalah cukup besar. Sehingga membutuhkan satu komunikasi yang solid satu dengan yang lainnya. Kemudian belum juga eksternal, kita membutuhkan komunikasi. Maka keharmonisan itu menjadi hal yang tidak bisa ditawar. Kita harus harmonis. Bisa menyatu, kemudian kita bisa melangkah satu irama di dalam mencapai tujuan. Nah, kemudian juga kita harus loyal kepada perusahaan. For the sake of the company, apapun yang kita lakukan, itu adalah demi perusahaan.
Dan ini loyal ini yang harus juga menjadi perhatian besar kita. Kita tahu setiap saat perubahan adalah keniscayaan. Kita berubah terus. Berubah. Buktinya sekarang kita baru kemarin dapat Bapak Ibu Direksi sekarang sudah berubah dengan begitu cepatnya. Hanya perubahan yang abadi. Maka diperlukan daya adaptasi. Dari semua kita menghadapi perubahan ini. 2 tahun yang lalu kita tidak membayangkan akan ada COVID. Dan sekarang kita hadapi semuanya. Dan artinya apa? Kita harus beradaptasi. Adaptif. Dengan setiap kondisi yang ada. Dan inilah yang harus kita terapkan sehari-hari. Kemudian juga tidak lepas. Tadi ada harmonis. Kemudian kita harus bekerja sama. Dengan tusi masing-masing. Contoh besarnya. Direksi dengan komisaris harus bersatu. Di dalam melakukan tugas-tugas perusahaan. Tetapi dengan tusi yang berbeda. Ini yang dimaksud dengan kolaborasi. Kita tidak bisa menyelesaikan masalah itu sendiri. Jangankan kita internal sendiri, kita juga harus kolaborasi dengan pihak luar, dengan pihak pemegang saham, dengan stakeholder yang lain. Dan inilah yang harus menjadi pemahaman kita bersama dan harus kita terapkan. Kalau kita hanya berkata-kata mungkin lebih mudah, tapi menerapkan itu perlu latihan untuk menerapkan setiap kata yang ada dalam akhlak. Dan mungkin ini yang ingin saya ajak Bapak Ibu sekalian, teman-teman Rekindis, untuk memulai, kemudian mengkaji, kemudian mulai menerapkan kita, kemudian buatlah itu sebagai bekal diri kita untuk meningkatkan spirit kita di dalam menyelesaikan setiap tugas. Kemudian seluruh tugas itu dapat kita selesaikan dengan integriti yang tinggi. Dan inilah yang harus kita tanamkan ke depan. Dan mudah-mudahan dengan bekal akhlak ini yang akan melekat pada diri kita dan kegiatan yang kita lakukan setiap saat, kita bisa melewati masa-masa sulit yang kita hadapi. Saya kira setelah badai, pasti badai itu akan bisa berlalu. Dan kita harus menyatu, saling berangkulan untuk melewati badai yang kita hadapi. Tingkatkan semangat, tingkatkan kemampuan, tingkatkan kewaspadaan, dan jaga kesehatan. Supaya kita bisa mengemban tugas yang dibebankan kepada kita oleh pemerintah maupun oleh perusahaan dalam hal ini. Saya kira hanya itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan setahun akhlak di Rekin. Mudah-mudahan ini menjadi momentum baru buat kita sebagai bekal kita ke depan. Demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ngakan atas speech-nya yang inspiratif, juga memberikan semangat baru untuk Rekindis dan hadirin yang hadir pada sore hari ini. Mengutip sedikit dari speech Pak Ngakan tadi bahwa perubahan itu yang abadi. Jadi akhlak bisa menjadi salah satu kekuatan kita dalam menghadapi perubahan yang pasti terjadi. Langsung saja ke acara selanjutnya adalah ada sambutan dari Direktur Utama PT Rekayasa Industri, Ibu Triani Utaminingsih. Kepada beliau, saya persilahkan. Baik, terima kasih Pak Garin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat jajaran Dewan Komisaris Rekin, hadir Pak Ngakan, Pak Iliana, Pak Dodi, juga Pak Joko, juga segenap jajaran Direksi Rekin. Saya perkenalkan Pak Bondan, juga Pak Yuseri, dan manajemen Rekin, seluruh jajaran Direksi Anak Perusahaan, rekan-rekan semua yang selalu saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas segala rahmat, berkah, dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul di sini bersama-sama meskipun secara virtual dalam rangka peringatan 1 tahun core value akhlak menjadi tata nilai di Rekin dan semua perusahaan di BUMN. Sudah 1 tahun akhlak menjadi bagian dari aktivitas Rekindis, aktivitas kita semua. Walaupun belum dapat berjumpa secara langsung, namun program budaya tetap berjalan. Dan terima kasih untuk para Avenger Rekin, Culture Change Agent yang tetap semangat
menggulirkan program budaya di Rekin. Aplikasi Rekin Connect juga menjadi bukti nyata dari perwujudan nilai adaptif dan kolaboratif, serta Rekin Connect menjadi salah satu media agar core value akhlak bisa terus diingat dan diimplementasikan dalam aktivitas kita sehari-hari. Dalam pekerjaan kita sekarang, walaupun situasi memang sedang tidak mudah, tentu kita tetap ingin meraih kesuksesan. Kesuksesan besar tidak terjadi secara kebetulan, tapi karena memang benar-benar diinginkan dan melalui perjuangan yang keras. Setiap orang tentu punya nilai dan sudut pandang sendiri-sendiri yang mungkin berbeda satu dengan yang lain. Posisi akhlak di sini adalah sebagai acuan dalam berperilaku saat kita bekerja ataupun beraktivitas lain di luar pekerjaan. Kesuksesan besar akan datang ketika kita bisa menetapkan target yang lebih besar dari target-target yang telah kita capai sebelumnya. Saya akan sampaikan beberapa poin penting yang perlu kita perhatikan bersama untuk meraih kesuksesan. Yang pertama adalah power of positive attitude. Attitude adalah sikap, merupakan fondasi terpenting dalam menentukan langkah keberhasilan seorang. Bagaimana cara pandang kita melihat suatu keadaan atau menyikapi akan menuntun kita pada hasil akhirnya nanti. Kemampuan dan kemauan adalah salah satu kunci. Banyak orang memiliki kemampuan untuk mewujudkan impian, tapi tidak punya kemauan karena perilakunya yang cenderung negatif dan merasa cepat puas. Tetap amanah dalam setiap tanggung jawab yang diemban. Kemudian saya juga akan menyampaikan power of goals. Tanpa tujuan yang jelas, kita tidak akan mencapai sesuatu yang berarti. Kunci kesuksesan dibangun dari tujuan-tujuan kuat yang sudah kita tentukan. Goal memberikan magnet bagi kita untuk memikirkan bagaimana cara untuk mencapainya. Bahkan menjadi magnet untuk menarik orang untuk mendukung pencapaian goal kita. Tentunya kita juga harus kompeten untuk mencapai goal yang sudah kita tentukan. Ada hal lagi yaitu power of integrity. Setiap saat kita dihadapkan pada pilihan sulit dalam hidup, yaitu antara apa yang ingin kita lakukan dan apa yang harus kita lakukan, integritaslah yang akan menjadi kompas untuk menentukan langkah apa yang akan ditempuh. Tidak ketinggalan juga bahwa menjaga hubungan baik juga menjadi penentu keberhasilan. Rekin tidak akan menjadi besar tanpa kerjasama yang harmonis dari semua pihak. Jika diizinkan akan saya sampaikan juga terkait dengan power of consistent and persistent action. Rahasia yang tidak kalah pentingnya dalam meraih kesuksesan adalah kerja nyata dan mengubah tindakan, melanjutkan hal yang membuat kita lebih kuat dan meringankan bagi kita untuk lebih waspada serta menumbuhkan keberanian untuk menghindari risiko. Kegagalan bukanlah suatu yang buruk karena kita tidak belajar darinya agar selalu adaptif dalam menghadapi setiap permasalahan. Yang terakhir, power of belief. Kita akan menjadi apa yang kita pikirkan. Jika kita yakin bahwa kita bisa, maka kita pasti bisa. Kebanyakan orang masih tidak berani mencoba atau ragu-ragu untuk melakukan sesuatu karena merasa tidak memiliki keyakinan atau tidak percaya diri. Hal hebat pun akan lahir dari sikap kolaboratif yang kita miliki. Momen peringatan 1 tahun akhlak ini dapat menjadi awal semangat juang baru untuk membawa Rekin menjadi lebih baik. Marilah rekan-rekan semua, Rekin di semua kita bersama-sama mengimplementasikan perilaku amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif dalam setiap aktivitas kita sehari-hari. Salam akhlak dan Rekin bangkit bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Yani atas speech-nya. Juga tak kalah menginspirasi tentang
akhlak juga menjadi bagian dari Rekin untuk Rekin bangkit bersama di usianya yang menjelang 40 tahun nantinya. Oke, sudah melaksanakan sambutan dari Bapak Komisaris dan Ibu Direktur Utama, akan memasuki acara intinya, yakni secara simbolis nantinya akan ada unboxing merchandise akhlak yang juga sudah diterima kemarin oleh jajaran BOC dan BOD. Namun mohon maaf memang belum semuanya menerima paketnya. Karena kondisi sekarang memang kantor Kalibata sedang di lockdown, jadi tidak boleh ke kantor dulu. Jadi nanti mohon ditunggu paket-paket merchandise akhlaknya, dan saat ini kita akan bersama-sama mengetahui apa sih isinya, dan secara simbolis kita akan buka bersama. Mohon disiapkan Bapak, Ibu BOD dan BOC, kita akan unboxing bersama. Ini kotak coklatnya kemarin sudah diterima. Langsung saja kita buka. Bisa ditunjukkan langsung juga nanti Bapak Ibu isinya apa aja. Oh, ternyata ada stiker. Juga ada kaos. Bisa ditunjukkan nanti. Jadi nanti teman-teman juga para Avengers tentunya juga akan mendapatkan merchandise ini. Semoga nanti juga bisa memberikan semangat baru, biar kita remind terus, biar bisa kita ingat terus akhlak menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari. Bu Yani, mohon dibantu, ini ada stiker terkait akhlak, bisa quote-nya dari Pak Erick Thohir, dibacakan Bu untuk audiens yang ada di sini. Baik, yang ini ya Mas Jarin ya. Kepemimpinan yang baik. Ya. Terima kasih. Kepemimpinan yang baik selalu dimulai dari akhlak, disampaikan oleh Pak Erick. Betul sekali. Baik, terima kasih Ibu Yani. Baik, Bapak Ibu sekalian yang memegang kaosnya, mohon ditunjukkan, ditempelkan di depan dada saja untuk kita dokumentasikan bersama bahwa hari ini Rekin juga berkomitmen untuk seterusnya mengimplementasikan akhlak menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari. Oke, bersama-sama mari kita berfoto 2 kali take ya Bapak Ibu. Take pertama 1, 2, 3. Boleh Bapak Ibu yang lain juga kalau mau ikut senyum atau mengacungkan jempolnya juga diperbolehkan sekali. Senyumnya Bapak Ibu. 1 take lagi, 1, 2. Agak tembus Pak Dodi, nggak apa-apa Pak. Terima kasih. 1, 2, 3. Mantap. Semoga awet kaosnya, bisa mengingatkan terus tentang akhlak dan tetap semangat walaupun mungkin beberapa masih sakit, masih isoman, tapi semoga kita tetap sehat, jauh dari stres dan tetap semangat. Oke, selanjutnya akan ada sedikit video singkat terkait, namun sebelum itu ada juga announcement ini, karena tadi juga Bu Yani sudah menyinggung tentang Rekin Connect. Saat ini memang dari tahun lalu, 1 tahun saat ini juga Rekin Connect menjadi media, salah satu alternatif untuk komunikasi internal sekaligus media internalisasi budaya di Rekin. Nah, akan ada beberapa apresiasi, nanti kita akan berfoto bersama terkait perwakilan yang dari unit atau divisi teraktif yang berkontribusi di Rekin Connect. Jadi banyak sekali informasi yang menarik, yang menginspirasi di Rekin Connect, dan berikut ini adalah beberapa unit atau divisi yang paling aktif berkontribusi. Yang pertama adalah unit Project Management. Nanti boleh Pak Sudayat sudah hadir di sini juga, nanti kita berfoto bersama Pak. Juga ada unit procurement nanti diwakili oleh Bapak Islahuddin, beliau sudah hadir juga mungkin Pak Islahuddin. Yang terakhir juga ada divisi offshore dan non-EPC project group, diwakili nanti oleh Bapak Budi Adi Nugroho. Boleh bisa menyalakan kameranya mungkin kalau belum. Kita akan berfoto bersama. Jadi terima kasih sekali para leader ini sudah mengencourage juga terkait penggunaan Rekin Connect dalam internalisasi budaya di Rekin. Walaupun kita mungkin masih belum bersua secara langsung, kita bisa tetap terkoneksi di Rekin Connect. Baik, bersama-sama. Ini yang belum ada Pak Islahuddin. Kalau beliau tidak ada, mungkin bisa diwakili oleh Pak Iwan.
boleh juga Pak Iwan mewakili dari, bisa kita berfoto bersama dengan para direksi. Oke, take 2 kali ya Bapak Ibu sekalian. Take pertama 1, 2, 3. Take kedua 1, 2, 3. Terima kasih Bapak-bapak leader yang super ini juga sudah mengencourage teman-teman. Nantinya semoga semangat-semangatnya juga tetap menular untuk all Rekindis juga tetap aktif berbagi informasi agar kita tetap terkoneksi via Rekin Connect. Oke, ada tambahan satu lagi, akan ada pesan-pesan juga dari Pak Bondan. Kita juga menyambut kehadiran Pak Bondan di keluarga besar PT Rekayasa Industri. Kepada Pak Bondan, dipersilahkan. Terima kasih Mas Karim. Yang saya hormati Pak Ngakan, Pak Iliana, Pak Dodi, Bu Yani, Pak Yusairi, dan Bapak Ibu sekalian, juga teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya pada kesempatan ini untuk memperkenalkan diri. Nama saya Bondan. Tadi pagi saya diberi penugasan untuk berkarya di Rekin, dan saya yakin Rekin mempunyai nama besar. Dan ini yang memang harus kita pertahankan ke depannya, kita bangun ke depannya bersama-sama. Tentunya tidak akan mungkin kalau yang hanya membangun adalah direksi atau komisaris, tetapi adalah kita semua bagian dari Rekin. Rekin adalah semacam living being yang memang perlu adjustment, perlu adaptasi, dan perlu pembenahan. Saya yakin juga SDM ataupun people yang ada di Rekin itu merupakan pilihan-pilihan yang baik dan mempunyai kapabilitas yang baik. Tentunya kita harus punya satu semangat dan juga optimisme dalam menghadapi kondisi yang ada saat ini. Kita secara terstruktur telah mempunyai arah yang nantinya juga akan disampaikan oleh Bu Yani ya. Arah ke depannya harus seperti apa untuk perbaikan-perbaikannya dari aspek-aspek yang ada. Dan ini sekali lagi saya tidak perlu berbanyak menyampaikan, tetapi izin saya kula nuwun untuk masuk di Rekin bersama-sama dengan Bu Yani dan Pak Yusairi. Semoga semua bisa terjadi kerjasama yang bagus dan koordinasi yang bagus demi mengembalikan kemajuan dan kejayaan dari Rekin ini. Karena Rekin merupakan aset nasional yang harus kita jaga ke depannya dengan baik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Bondan. Saya juga mewakili teman-teman di Rekin, keluarga besar Rekin, mengucapkan selamat datang di Rekin. Salam kolaboratif Pak, semoga kita bisa berkolaborasi untuk Rekin yang lebih baik. Amin. Amin. Nah, ada juga ini selama 1 tahun akhlak bersama Rekin, ada video singkat terkait kaleidoskop, apa saja aktivitas, apa saja effort yang sudah dilakukan Rekin dalam implementasi core values akhlak. Nanti akan ada video singkat yang akan diputar. Check this out, kaleidoskop 1 tahun akhlak di Rekin. Ya, itu dia rekam jejak 1 tahun akhlak
di Rekin. Mohon juga support dari Bapak Ibu para leader, para sponsor culture, para leader, para champion, juga termasuk juga para Avenger untuk menggulirkan terus nih program-program akhlak, program-program budaya agar terus bergulir di Rekin, agar juga membawa Rekin menjadi lebih baik di masa depan. Sebelum saya menutup acara sore hari ini, saya juga punya hadiah untuk Rekin karena ada kompetisi dulu itu di Pupuk Indonesia, di tingkat Pupuk Indonesia Holding ada lomba urea, unggah reaksi akhlak. Di sini Rekin mendapat peringkat 1 untuk pembuatan video tersebut dan karya ini dipersembahkan dari rekan-rekan RDMP, site RDMP. Semoga video ini bisa membawakan inspirasi baru bagi kita, bisa membuat perspektif baru untuk kita. Saya Garin Yanotama, mohon undur diri, mohon maaf jika ada kesalahan. Undur diri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Iya, hanya sendiri daku menanti. Lembah dalam akan keinginan berjumpa. Suatu hari aku terdiam. Gunung tinggi yang ingin ku capai bagai setitik pasir di tengah gurun. Tapi tak apa. Ini semua jalan ilahi. Wah, mau mana, Lin? Hah? Mau keluar? Kok mukanya sedih gitu ya? Kamu udah terima email belum sih? Belum. Memang ada apaan nih? Iya, Mal. Jadi tadi ada surat edaran dan edaran kalau kita tahun ini nggak boleh mudik. Udahlah, jangan sedih gitu. Kamu kan nggak sendiri. Udah, untuk sekarang kan kamu bisa silaturahmi lewat video call. Iya sih, tapi kan rasanya tetap beda kalau nggak ketemu keluarga. Ya udah, kita berdoa aja. Siapa tahu tahun depan kita bisa mudik. Makasih ya, Mal, sarannya. Halo Pak, Assalamualaikum. Oh iya, halo, Assalamualaikum Iya, Kak. kita kangen banget sama Papa. Sama nak. Tapi kayaknya tahun ini nggak bisa mudik deh. Soalnya barusan dapat surat edaran dari Menteri BUMN kalau nggak boleh mudik, Pak. Iya, maaf banget ya, Pak. Adik-adik gimana di sana kabarnya? Sehat-sehat, adik-adik, mama juga ya. Kami mencoba melakukan inovasi dengan bekerja sama dengan pihak HRD untuk menghubungi beberapa keluarga pekerja dan merekam pesan-pesan dari keluarga pekerja tersebut yang diputar langsung saat briefing pagi sebelum pekerjaan dimulai. Inovasi ini kami lakukan dengan harapan dapat menggerakkan langsung hati dan semangat para teman-teman pekerja untuk tetap fokus, semangat, dan tetap menjaga keselamatan dalam bekerja. Baik pekerja yang menjadi sosok seorang ayah dari keluarga yang menyampaikan maupun pekerja lain yang ikut mendengarkannya. Nama saya Patruljana, istri dari Bapak Ilham. Saya ingin Bapak kerja hati-hati ya. Saya dan anak-anak selalu berdoa buat Bapak agar selalu diberi kemudahan pekerjaannya dan dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat kami ya Pak, kami selalu menunggu Bapak pulang ke rumah. Saya tidak pernah Bapak mengalami kecelakaan. Dalam sujudku selalu berdoa agar Bapak pulang ke rumah dengan selamat. Amin. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Acara peringatan 1 tahun akhlak resmi selesai. Semoga acara hari ini bisa membawakan manfaat ke depannya. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Ya, Bu Yani, Pak Isairi, Pak Bonan, Pak Dodi,
Pak Aliana, dan teman-teman semua. Mohon izin live ya kita. Ya, makasih Pak Ngakan. Makasih Pak Ngakan. Terima kasih teman-teman semua. Makasih Mbak Tri. Pak Bondan, mohon live. Terima kasih Pak Tri, Bu Yani. Terima kasih Mas Garin. Terima kasih. Ya, izin Bu Yani, Bapak Ibu. Terima kasih. Pak Bondan live ya. Implementasi budaya akhlak di pupuk Indonesia, siap menjadi teladan dan pribadi yang bertanggung jawab. Lakukan sekarang untuk kemajuan bersama. Akhlak menjadi panduan kerja di pupuk Indonesia.